Kasus dugaan penyalahgunaan aset daerah oleh PT Sindang Kasih Multi Usaha (SMU), Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Majalengka, kini memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Kejari Majalengka telah menetapkan mantan Direktur Utama PT SMU, Dede Sutisna, DS, sebagai tersangka dan resmi menahannya pada Senin, 20 Oktober 2025. Dari hasil penyidikan, kasus ini diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 2,3 miliar rupiah berdasarkan hasil audit resmi Inspektorat Kabupaten Majalengka. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Majalengka, Hendra Prayoga menjelaskan, tim penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan audit menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh PT SMU. Kejari Majalengka sebelumnya telah mengirimkan surat permintaan audit Kabupaten Majalengka melalui surat nomor B1925-M2.24- FD-E06-2025 tertanggal 26 Juni 2025. Dari hasil audit yang dikeluarkan, Inspektorat Majalengka dengan nomor 700-55-Irban 5-2025 tertanggal 19 September 2025 dipastikan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 2,3 miliar rupiah. Kerugian tersebut berasal dari tidak disetorkannya pembayaran sewa lahan, ex Bengkok dan Titisara yang dikelola PT SMU ke kas daerah pada tahun 2020, 2023, dan 2024, jelas Hendra. Tim penyidik juga telah menyita 318 dokumen penting dan uang tunai sebesar Rp132.612.800 sebagai barang bukti. Dalam perkara ini, penetapan tersangka terhadap Dede Sutisna dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor BN 2M.2.24-, Februari-10-2025 tanggal 9 Oktober 2025. Selanjutnya pada Senin, 20 Oktober 2025, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap DS dan langsung menahannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Majalengka selama 20 hari ke depan, terhitung hingga 8 November 2025. Saya ingin menyampaikan bahwa beberapa hal terkait kegiatan kami hari ini, yaitu bahwa pada hari ini kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka dengan inisial DS selama 20 hari ke depan di lapas kelas 2 Majalengka. Adapun dasar penahanan kami berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka nomor print 02-M.2-24-FD-10-2025 tanggal 20 Oktober 2025. Penahanan tersebut dilakukan untuk 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Majalengka, terhitung mulai hari ini 20 Oktober sampai dengan tanggal 8 November 2025. Yang mana sebelumnya kami telah menetapkan tersangka melalui surat penetapan tersangka nomor B02-10-2025 tanggal 9 Oktober 2025. Kemudian juga perlu kami sampaikan proses penanganan perkara ini, Kejaksaan Negeri Majalengka menerima laporan pengaduan
tanggal 3 Maret 2025 dan langsung melakukan pengumpulan dan pengumpulan data dan bahan keterangan untuk verifikasi informasi awal. Kemudian penanganan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyelidikan pada tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penyidikan Kejaksaan Negeri Majalengka nomor print 01/03/2025, kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tanggal 22 Mei 2025 berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka nomor print 01/05/2025. Dalam tahap penyidikan, tim jaksa penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan para ahli sebanyak 39 orang saksi. Kemudian 2 orang ahli yang terdiri dari ahli keuangan negara dan ahli auditor kerugian negara, keuangan negara. Kemudian tim penyidik juga telah melakukan penyitaan dan pengumpulan barang bukti dengan rincian berupa dokumen sebanyak 318 dan uang tunai sebesar Rp132.612.800. Berdasarkan hasil audit, dengan kerugian yang ditetapkan dari hasil penghitungan tersebut adalah sebesar Rp2.364.144.695. Kemudian tim penyidik di Majalengka selanjutnya akan menyelesaikan berkas perkara tersangka dan akan segera melimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera dilimpahkan ke pengadilan tipikor untuk dilakukan penuntutan atau persidangan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Apakah uang itu dinikmati oleh tersangka sendiri, Pak? Uang tersebut? Kenapa? Uang tersebut apakah dinikmati oleh tersangka sendiri apa gimana, Pak? Jadi perlu teman-teman media ketahui bahwa yang kasus posisi yang terjadi ini adalah adanya penarikan uang sewa tanah ex Bengkok milik pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Kemudian PT SMU tanpa dasar kontrak sewa dengan pemerintah. Selanjutnya uang sewa dari petani tersebut tidak disetorkan. Itu digunakan untuk apa, Pak? Tidak ditarik atau tidak disetorkan. Itu digunakan untuk apa, Pak? Ke pemerintah daerah, ke kas daerah. Ya, digunakan untuk apa, Pak? Uang yang hasil tarik itu. Nanti izin untuk menyampaikan hal-hal pokok materi akan kami sampaikan. Ada kemungkinan tersangka baru, Pak? Ada kemungkinan tersangka baru, Pak? Udah bikin surat Ada kemungkinan tersangka, Pak? Itu udah ada surat pernyataan itu Itu gimana, Pak? ditindaklanjuti Pernyataan nggak, Pak? Bangkok, Pak. Ya, Ya. kami informasikan, kami terus melakukan pendalaman. Ya, itu kayak Ibu Dewi tuh, Ibu Dewi. Kami terus melakukan pendalaman terkait keterlibatan pihak orang lain. Apakah itu bisa Akan jadi terus TSK, kami Pak? tindak lanjuti selama memenuhi 2 alat bukti yang sah. Apakah ada tersangka lain, Pak? Kemungkinan. Kemungkinan kami akan mendalami kembali. Ya, kami akan mendalami kembali penanganan perkara ini, keterlibatan pihak lain. Makasih, apakah memang tersangka ini berperan sendiri tanpa ada orang lain sehingga bisa menarik iuran sewa tanah itu? Kalau berbicara tentang ini nanti kita akan sampaikan di persidangan aja kita berbicara. Enggak, hasil Terkait dengan keterlibatan pemerintah desa, Pak. Pemeriksaan Hasil sendiri, Pak. pemeriksaan bahwa kami sampaikan bahwa di sini ada uang setoran. Masuk ke rekening dia apa gimana, Uang Pak? setoran yang menjadi pertanggungjawaban sebagai pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang dari saudara DS Artinya peran mandiri. selaku mantan direktur utama ini. Artinya peran mandiri seorang direktur. Ya, gitu. Dan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pihak lain untuk membantu pihak DS yang masih kami dalami. Kira-kira hasil pemeriksaan dari Banser ada berapa orang yang memang ditengarai untuk terlibat? Untuk saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Jika kami sudah menemukan bukti-bukti selanjutnya, kami akan menetapkan atau kami akan menyampaikan langsung.
Kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset milik pemerintah Kabupaten Majalengka oleh PT Sindang Kasih Multi Usaha. Aset berupa lahan eks-Bengkok dan Titisara disewakan kepada pihak ketiga, namun sebagian hasil sewanya tidak disetorkan ke kas daerah yang seharusnya menjadi pendapatan asli daerah. Fajar Cirebon bersama rakyat menuju masa depan.